Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan membagi informasi tentang bagaimana DPR masih memperjuangkan agar pensiunan PNS kesejahteraannya terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Nah, kemudian soal Asabri. Asabri ini setiap tahun ambil premi dari pensiun dari eh, apa eh, dari negara begitu terhadap pegawai-pegawai di apa namanya di industri ketahanan begitu, Pak. Nah, tapi ketika salah investasi, kenapa harus kita yang menanggung begitu? Kenapa harus negara lagi yang menanggung? Minta tanggungan, minta ini dong kepada yang sudah yang sudah melakukan salah investasi begitu, Pak. Apalagi kami mohon maaf ini kalau kita bisa bilang rakyat kalau lihat di media sosial itu ya, ini yang korupsi orang-orang orang-orang asabri yang karena salah investasi yang memang rencananya untuk memang dalam rangka korup tadi itu, kemudian ketika itu uangnya habis, rakyat lagi yang harus menanggung. Nah, apalagi kami pengen tanya ini kalau kami harus kasih uang 3,6 triliun ini, Pak. Kami tanya kejelasan dari kasus dua pimpinan ini, Pak. Saya lihat Pak Helmi Iman ini pada bulan Juni dipanggil KPK soal kasus salah investasi di Taspen, Pak. Nah, sekarang Bapak Direktur Keuangan di Asabri yang ini pernah terjadi hal yang sama. Nah, saya pengen tanya bagaimana kasus Bapak di Taspen ya kan? Dan bagaimana pandangan Bapak setelah masuk di Asabri ini, ada nggak salah investasi hari ini, Pak? Yang ini akan kami catat, kalau memang ada salah investasi ke depan akan kami kejar kepada Bapak. Begitu juga dengan Pak Dirut, setelah kami cek, tadi saat rapat saya cek Pak Dirut ini memang baru, saya terima kasih Bapak sudah mau masuk di Asabri yang tentu mengurai benang kusut di sini tidak mudah. Kalau Bapak bisa selesaikan ini, Bapak pahlawan. Tapi kami ingin tanya dulu, Bapak pernah diperiksa KPK? Kami tidak tahu hasilnya apa, Pak, soal korupsi dok waktu itu, waktu Bapak di BUMN sebelumnya. Nah, jangan sampai pimpinan, kalau ini nggak clear, menurut saya ditunda dulu pemberian PMN kepada mereka. Buat apa kita ngasih ke mereka nanti hilang-hilang lagi? Saya tadi sedih lihat daftar di nomor 9 ini. Ini Heru Hidayat, korupsi segitu besar, penjaranya nihil. Beni Cokro nihil. Kita ini rakyat lihat ini tertawa loh, Pak. Bapak, mohon maaf ya, saya masih masih kita harus mohon maaf. Iya, tapi di kasus yang lain, tapi kasus ini harus ada konsekuensi hukumnya juga dong. Kalau enggak ini akan jadi presiden buruk ini. Begitu juga dengan Dirut yang lama, enak aja tinggal dipotong aja tahanannya selesai. Tapi bagaimana dengan rakyat kami, duitnya mereka? Nah, sekarang saya tanya, Pak. Misalnya tanpa PMN ini, Pak. Duitnya pensiunan ini sebenarnya yang akan pensiun di tahun 2024, 2025 ini ada nggak, Pak? Jangan-jangan nggak ada lagi nih. Kalau sampai nggak ada, duitnya para prajurit-prajurit yang sudah berperan besar terhadap ketahanan bangsa kita ini, Pak. Bisa chaos bangsa kita ini, Pak. Maka harapan kami, hati-hati, kami ingin tahu dulu kejelasan dari apa yang saya tanyakan tadi, Pak. Kemudian selanjutnya soal RNI, Pak. Tentu kami punya harapan baru, semangat baru setelah Pak Dirut, Pak Sis ya kan, yang kredibilitasnya kami sudah lihat di BNI saat itu. Dan kami jujur senang, Bapak tahu beberapa hari sebelum Bapak diganti kami teriak di tempat ini karena RNI justru culas terhadap rakyat dalam soal pengelolaan bahan pokok ini. Bagaimana saat itu saya bilang bahwa ketika harga kita teriak, harga beras mahal, harga minyak mahal, justru RNI satu-satunya yang terdepan menjual dengan harga mahal begitu. Jadi kami pikir sebenarnya apa kehadiran ID Food RNI ini untuk rakyat begitu, Pak. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak AB tadi betul, kami juga tanya ya kan. Bapak diberi sekarang Bapak tahu bawang putih, terus kemudian daging yang itu menjadi peranan Bapak. Saya tanya, Bapak
dapat kuota berapa terhadap ini Pak, terhadap barang-barang impor Pak? Nggak usah jauh-jauh, bawang putih deh. Saya pengen dapat info dari situ, karena apa namanya, yang kita tahu selama ini semua orang yang mengelola komoditas ini yang impor-impor tidak ada yang rugi Pak. Bahkan dia, saya nggak tahu betul atau tidak, info-info yang kami lihat dengar di luar, untuk mendapatkan kuota aja dia harus bayar bertriliun-triliun kepada oknum. Yang saya dengar begitu. Artinya apa? Ini potensi bisnis. Kalau ini potensi bisnis, kalau pengelolaan Bapak benar, harusnya Bapak tidak perlu PNM, Pak. Apalagi Bapak kan jaringannya banyak di ini perbankan, ya kan. Maka hati-hati betul Bapak. Bapak yang orang baik, jangan sampai mengikuti arus yang ada di dalam, kemudian Bapak dicatat oleh sejarah, Pak Sis yang judul pahlawan di BNI, kemudian Bapak ternyata bagian dari mafia yang turut menjerat rakyat melalui skema-skema seperti ini. Nah, maka tolong ini pikirkan lagi, betul nggak Bapak perlu BMN segitu, ya kan? Dan apakah tidak bisa? Bapak orang perbankan, kalau Bapak hubungan baik dengan kawan-kawan Bapak, saya pikir itu hal yang kecil buat Bapak ini, ya kan? Nah, jadi itu aja untuk untuk RNI. Kemudian untuk AFG, Pak. AFG ini kami semua rakyat tidak akan lupa bahwa AFG ini ada rekam jejak Jiwasraya di dalamnya, Pak. Nah, kami dalam momentum ini Bapak minta 3 triliun, itu aja masih minta penyesuaian IJP, minta dilibatkan dalam rapat komite, kok mintanya banyak begitu. Kalau ternyata tadi kalau kami lihat lagi Bapak paparkan bahwa kalau hanya dikasih PMN kata Bapak, itu tidak akan cukup membuat AFG untung. Tidak akan cukup bisa membuat Askrindo dan Jamkrindo ini keuangan jadi membaik. Harus ada syarat lagi, minta penyelesaian IJP dan sebagainya. Menurut saya kalau nggak sanggup, tutup aja, kasihkan aja swasta yang mau ini. Saya yakin pasti ada, Pak. Begitu. Jadi itu aja dari kami, hati-hati loh Pak. PMN ini duit rakyat. Bapak setahun 2 tahun bisa aja Bapak berpindah dari tempat ini. Maka menurut Bapak, dengan cara menjaga integritas Bapak adalah bagaimana Bapak bisa hati-hati dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan pemerintah, yang dipercayakan DPR, dipercayakan rakyat kepada Bapak. Itu aja, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Hendrik. Baik, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang saya hormati, jajaran direksi dari Asabri, BPUI, RNI, dan Bio Farma yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah usulan penyertaan modal negara yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara ini, maka menurut saya sesungguhnya ada 2 kategori kebutuhan yang mengemuka. Yang pertama itu kebutuhan adanya penambahan modal untuk merealisasi public service obligation atau penugasan pemerintah untuk melaksanakan proyek atau pekerjaan tertentu. Dan yang kedua tentu adalah ada kebutuhan tambahan dana untuk memperkuat keuangan perusahaan demi memenuhi kewajibannya atau liabilities kepada pihak lain. Untuk hal yang pertama, kami setuju pemerintah harus melakukan suntikan dana segar kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan penugasan pemerintah tersebut, sehingga proyek yang dikerjakan itu tidak kemudian mengganggu keuangan perusahaan. Jika tidak, kita semua secara rasional tahu betul bahwa dipastikan perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami masalah yang serius, bahkan cenderung menuju ke kondisi yang disebut technically bankrupt, karena memang liabilitiesnya atau hutangnya lebih besar dibandingkan aset atau equity-nya. Nah, sedangkan yang kedua, untuk memperkuat keuangan perusahaan demi memenuhi kewajibannya, seperti misalnya Asabri. Maaf, saya kembali lagi harus menjadikan Asabri sebagai contoh. Saya percaya Bapak ini adalah direktur yang ditempatkan di kapal yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja pada saat itu, ya. Dan kondisi itu terjadi karena memang soal tata kelola yang buruk di masa lalu. Peserta Asabri yang adalah TNI Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI Polri tidak mau tahu dengan tata kelola yang buruk di jajaran manajemen. Yang mereka
kehendaki atau mereka inginkan adalah hak mereka itu terpenuhi ketika saatnya jatuh tempo itu tiba. Ya. Dan dalam kondisi seperti sekarang memang masalah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah bahwa ada gap yang sangat besar antara penerimaan premium dan pembayaran klaim yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya, lalu dari mana sumber keuangan yang untuk memenuhi kewajiban itu? Ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka sekali lagi Asabri menjadi kontributor untuk memperburuk industri perasuransian di Indonesia. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, mau tidak ada pilihan lain, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena Asabri adalah perusahaan negara dan ini menyangkut nasib dan kesejahteraan dari purnawirawan TNI Polri dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI Polri, Pak. Ya. Dan negara sebagai pemilik tidak ada pilihan lain. Dalam hukum perseroan terbatas, dalam kondisi perusahaan yang memang membutuhkan ya, dana untuk menyelamatkan perusahaan, pemegang saham shareholders harus mengambil langkah yang dipandang perlu untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Jadi memang nggak enak kedengarannya, kok payment lagi. Betul sekali, memang Bapak ini kan sama seperti asuransi-asuransi yang lain yang mandatory, ya, yang tidak perlu harus fight di market, tidak perlu harus melatih para marketer perusahaan untuk meyakinkan konsumen atau tertanggung atau peserta, tidak perlu. Tidur saja Bapak tiap bulan itu sudah dipotong dari gaji peserta Asabri. Nah, mengelola perusahaan yang mandatory bisnis seperti begini, sebenarnya mestinya harus kita mendapatkan kisah-kisah sukses, success story, cerita-cerita yang luar biasa, legasi-legasi yang baik yang harus ditinggalkan kepada perusahaan dan kepada bangsa dan negara ini. Tapi memang dalam kasus Bapak ada di situasi yang tidak tepat. Nah, saya setuju Asabri membutuhkan payment. Karena saya tidak mau nanti rakyat dirugikan. Dan ada instrumen negara di situ yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan saya tidak mau juga kalau tidak diselamatkan nanti atau tidak dibantu nanti Asabri menjadi kontributor merusak citra industri perasuransian di tanah air. Dan itu sulit untuk memulihkan market trust itu. Dan trust kepada negara juga akan hilang. Karena ini perusahaan milik negara. Jadi memang ini buah si malakama. Kalau tidak kita bantu, Asabri akan bermasalah. Tapi kita harus bantu karena memang secara rasional kita menemukan ada fakta kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan kebutuhan itu. Nah, sama misalnya dengan ID Food, sama juga, atau RNI, sama juga. Ya, ada penugasan pemerintah untuk cadangan pangan pemerintah yang kalau di monetize itu 14 triliun Pak, budgetnya kebutuhan dananya. Dan Bapak membutuhkan 1,6 triliun. Kemarin saya katakan ini sebenarnya usulan yang etis karena Bapak sepertinya mengerti juga kondisi Ibu Pertiwi yang tidak lagi mudah dari sisi keuangan dan ruang fiskal yang tidak juga terlalu besar saat ini. Jadi 1,6 triliun, mudah-mudahan kami berharap tugas itu dapat dikelola secara baik. Tetapi begini Pak Dirut, kan mestinya ke depan nanti, ya, Bapak tidak hanya dalam posisi sebagai off-taker saja, sebagai pembeli saja. Tapi kan impian kami di Komisi 6, para BUMN yang bergerak di bidang pangan ini harus bisa menjadi produsen, provider, ya. Perusahaan-perusahaan unit-unit bisnis seperti pabrik-pabrik gula Bapak di Jawa misalnya, harus memproduksi gula dalam kapasitas yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga tidak harus tergantung kepada impor karena shortage kebutuhan itu. Bapak ambillah langkah-langkah korporasi yang penting. Bapak bermitra dengan strategic partner atau apa pihak ketiga yang penting bisa memastikan kapasitas produksi pabrik gula Bapak itu bisa maksimal sehingga Bapak tidak tergantung kepada impor. Ya, itu satu. Ini kan soal bagaimana kita merencanakan masa yang akan datang. Kalau kondisi hari ini memang Bapak butuh 1,6 triliun. Ya mau bagaimana lagi? Karena ada tugas pemerintah anyway, Bapak harus laksanakan itu. Ya, kedepannya saya kira Pak Sis, saya percaya mudah-mudahan ID Food ini tidak hanya dalam posisi sebagai off-taker, tapi sebagai provider atau sebagai seller atau produsen. Ya, sama juga dengan misalnya BPUI, sama menurut saya Pak, sama juga. Ya kita juga harus menyadari bahwa kontribusi UMKM kepada Republik ini sangat besar sekali.
Bayangkan 64% produk domestik bruto kita kontributornya adalah usaha mikro kecil menengah. 64%. Serapan tenaga kerja kita berdasarkan data statistik BPS 97% menyerap tenaga kerja kita, Pak. Bayangkan kalau rakyat ini tidak mau mengambil inisiatif menjadi UMKM, pelaku usaha mikro kecil menengah, betapa sangat kompleks sekali masalah sosial kita. Pengangguran yang tinggi, masalah-masalah implikasi kriminalitas, kerusuhan, macam-macam, chaos dan sebagainya. Tapi mereka mengambil keputusan menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi mereka punya masalah. Apa masalah mereka? Mereka terbentur masalah pembiayaan dan negara lewat kebijakan populisnya mengintervensi kebutuhan itu. Nah sekarang yang menjadi penanggung adalah Askrindo dan Jamkrindo, kan anggota member dari IFG Group. Nah kalau mereka kemudian datang Bapak Ibu sekalian ke Komisi 6 lalu mengajukan proposal untuk penyertaan modal negara, sekali lagi menurut saya ini ada kebutuhan yang rasional. Ya, dan kita bisa memahami kenapa usulan itu diajukan dalam konteks saat ini. Kalau untuk Bio Farma saya merasa sudah disampaikan oleh tadi pimpinan Pak Arya Bima dan rekan saya tadi Pak Mufti Anam, jadi saya kira sudah cukup. Dan yang terakhir menurut saya ini last but not least nih Bapak Ibu sekalian. Terakhir tapi bukan berarti tidak berarti. Yang pertama saya tetap pada proposisi saya tetap meminta progress report dari perusahaan-perusahaan negara yang telah menerima BUMN di tahun-tahun sebelumnya dan saat ini datang kepada Komisi 6 dan mengusulkan hal yang sama, memohon penyertaan modal negara. Beri kami report, supaya kami bisa berdasarkan data informasi yang ada itu yang Bapak-Bapak sampaikan kepada kami secara benar, ya, secara benar dan itu bukan data-data yang tidak benar, supaya menjadi dasar bagi kami untuk paling kurang merumuskan sikap politik kami. Apakah pantas perusahaan ini kita setujui berikan PMN kepada dia, ataukah kita tangguhkan dulu? Karena memang progress report atas penggunaan PMN yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya menurut kami tidak terlalu meyakinkan kami. Oleh karena itu saya tetap pada proposisi saya, berikan Komisi 6 ini laporan pertanggungjawaban penggunaan PMN di tahun-tahun sebelumnya. Tidak perlu harus 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Berikan kami 2 atau 1 tahun terakhir. 2 tahun terakhir lah. Supaya kita punya referensi yang valid dan ilmiah untuk merumuskan sikap politik kami. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak-Bapak ini adalah pengurus perusahaan milik negara. Ini bukan milik pribadi, ini milik negara. Ada tanggung jawab, ada duty of care yang Bapak-Bapak miliki, ada fidelitas prinsipal yang Bapak-Bapak miliki, kepercayaan dan kehati-hatian. Pak, saya sebagai orang perbankan, saya percaya betul, memahami betul prudential principle. Saya percaya prinsip kehati-hatian ini harus tercermin dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang Bapak pimpin. Sebab terus terang saya mau memberi testimoni yang jujur nih Pak. Ini tahun terakhir saya menjadi anggota DPR bergabung di Komisi 6 untuk periode pertama, terpilih tahun 2019, masa bakti berakhir tanggal 1 Oktober tahun 2024. Selanjutnya kemana Pak? Gubernur? Ya, Pak? Selanjutnya ke Gubernur Maluku. Oh iya, kalau direstui Pak. Direstui Pak. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya telah kita saksikan video tentang perjuangan DPR. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.